Nah, sekarang kita bicara mengenai sebaran penarikan contoh untuk proporsi. Jadi, statistik itu macam-macam. Jadi, namanya kalau kita bicara parameter, ya, parameter itu adalah karakteristik numerik. Kalau kita bicara ini, berarti kita bicara rata-rata populasi. Ya. Kalau kita bicara ini, berarti kita bicara ragam populasi. Artinya data itu kita hitung dari populasi. Kalau sigma itu artinya berarti kita bicara simpangan baku dari populasi. Ya. Tapi kalau P, ya kita bicara proporsi populasi. Tapi kalau kita bicara statistik, berarti kita bicara tentang sampel. Ya. Berarti simbolnya ada X rataan, kita simbolkan S kuadrat. S ini adalah kita bicara mengenai rataan sampel, simpangan baku, ragam sampel dan simpangan baku sampel. Kemudian kita bicara tentang proporsi. Apa bedanya rataan dengan proporsi? Kalau saya tertarik pada berapa banyak mahasiswa perempuan, ya laki-laki. Jadi saya tertarik di berapa banyak mahasiswa perempuan, berapa persen mahasiswa perempuan, berapa persen misalkan dari yang terserang COVID itu sembuh, berapa persen yang terserang COVID itu meninggal, maka kita bicara tentang persentase atau kita bicara tentang proporsi. Ya, datanya adalah kalau rata-rata beda. Rata-rata itu kita menghitung dari data numerik. Misalkan saya punya data tinggi badan, saya bisa punya data penghasilan dalam bentuk rupiah. Nah, kemudian saya hitung data itu, saya hitung rataan. Atau nilai dalam skala 0 sampai 100, maka itu saya berbicara mengenai rataan. Paham ya? Nah, sekarang kita bicara tentang proporsi. Ya. Apa itu proporsi? Proporsi adalah fraksi antara banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya amatan. Ya. Nah, misalkan dari 200 orang terdapat 120 perempuan, maka proporsi perempuan itu adalah 120 dibagi 200. Ya, 60%. Nah, andai kata nilai data itu kita tuliskan 1 untuk perempuan dan 0 untuk laki-laki, maka proporsi 0,6 itu juga dapat dituliskan sebagai jumlah dari 200 data yang bernilai 1 dan 0 dibagi dengan 200. Ya. Itu adalah sebenarnya proporsi itu kasus khusus dari data rataan di mana simbolnya adalah 1010 untuk merepresentasikan coding untuk data yang bersifat nominal. Ya. Nah, formula itu sebenarnya formulasi proporsi itu menyerupai rata-rata, tapi bukan rata-rata, ya. Karena sifat sederhananya, sifat sebaran penarikan contoh dari proporsi juga sama dengan rata-rata. Cuma nanti yang membedakan adalah bagaimana cara kita menghitung ragamnya. Ya. Nah, kalau saya punya populasi ini, yang saya perhatikan tadi, ini ada yang berwarna orange, ada yang berwarna kuning, ya. Nah, tadi berapa proporsi yang berwarna orange? Ya, proporsi pada populasi berwarna orange itu berapa? Kalau kemudian saya ambil sampel, kemudian saya hitung ya dari sampel ini berapa yang berwarna orange, maka dugaannya ini disebut dengan p-hat ya atau p-duga. Ya, disebut dengan p-duga. Ya, p-hat atau p-duga. Maka sebarannya juga akan mendekati sebaran normal jika n-nya cenderung cukup besar. Nah, Anda masih ingat sebaran Bernoulli? Ya, kalau saya punya sebaran X yang menyebar Bernoulli, ya, waktu kemarin materi dengan Pak Maskur, ya, nilai harapan dari sebaran Bernoulli itu apa? Kalau saya punya ini, berarti nilai harapan, ya, nilai harapan dari sebaran Bernoulli, ya, Bernoulli itu adalah P dan variansi dari sebaran Bernoulli itu adalah P kali 1. Ini adalah mu dari sebaran Bernoulli, ini adalah ragam dari sebaran Bernoulli. Nah, karakteristik itu yang kita pakai untuk menentukan bahwa nilai harapan dari P dugaan sama dengan nilai proporsinya, populasi, kemudian ragam dugaannya itu karena dia kita bersifat proporsi, maka dia P 1 min P dibagi dengan N. N adalah berapa banyak ukuran sampel. Ya, ini dasarnya dari Bernoulli. Makanya ada hubungannya dengan materi UTS kita. Nah, ini contohnya apa? Seperti apa? Jika populasi yang sesungguhnya, ya, ini saya hapus dulu aja deh biar apa? Biar. Oke. Jika populasi yang sesungguhnya dari pendukung pasangan A itu adalah 0,4,
dan dari populasi dilakukan survei dengan mengambil contohnya 200 orang, berapa peluang survei menghasilkan proporsi antara 0,5 dan 0,6. Berarti kita mencari nilai dugaannya, apakah benar nilai dugaannya berapa peluang antara 0,5 sampai 0,6 untuk proporsi contoh. Ya. Nah, ini ya data 0,5 ini ya. Kalau kita langsung menghitung, kita bisa menggunakan norm distribution. Ya, jadi norm distribution yaitu kita masukkan angka 0,6, kemudian mu-nya adalah 0,4. Ya, jadi ini adalah nilai harapan X, nilai harapan proporsinya, dugaannya itu sama dengan 0,4. Ya, nilai harapan dugaannya 0,4. Artinya mu-nya 0,4. Nah, ini kita masukkan di sini mu-nya 0,4, kemudian simpangan bakunya adalah 0,0344. Kita masukkan ke dalam bentuk EXO dengan perintah norm distribution. Ya, jadi saya dengan menggunakan EXO, jadi kita mencari apa nilainya? Jadi kita tahu bahwa mu-nya itu adalah sama dengan 0,4. Ya, sama 4. Kemudian simpangan bakunya, ya simpangan baku itu tadi rumusnya adalah akar dari 0,4 dikalikan 0,6 ya dibagi berapa banyaknya sampel. Sampelnya adalah 200. Yang dapat angka ini. Nah, kemudian kita mencari berapa peluang 0,5 ya kurang dari p-hat kurang dari 0,6. Kita mencarinya di sini. Nah, kita bisa mencari menggunakan EXO. Ya, bagaimana caranya? Kita pakai norm distribution. Ya, pakai norm distribution. Ya, dalam kurung berapa yang mau kita cari? Nah, kalau seperti ini berarti kita 0,6 dulu, ya. Kemudian berapa mu-nya? Mu-nya adalah 0,4. Berapa simpangan bakunya? Adalah 0,03464. Kemudian yang kita cari adalah kumulatifnya. Ya, jadi kita bicara kumulatif. Kita tuliskan C. Ini 1 karena dia kecil sekali. Tapi sebenarnya dia nggak mendekati 1. Oke. Ya, ini adalah peluang p-hat kurang dari 0,6. Kemudian saya punya peluang dari p-hat kurang dari 0,4. Ya, 0,4. Itu adalah saya punya norm ya distribution 0,5 ya 0,5, mu-nya adalah 0,4, kemudian 0,03464. Saya belum, kemudian yang saya cari adalah kumulatifnya. Jadi saya bilang di sini adalah Q. Nah, kemudian 1 dikurangi ini. Nah, jadi peluangnya adalah, jadi kalau saya mencari peluang, ya ini peluang dari ini adalah 1 dikurangi adalah 0,09. Jadi saya punya angkanya adalah 0,002 atau sekitar 0,2%. Ya, kalau ini Anda mau jadikan persentase, berarti ini Anda kalikan dengan 100. Maka Anda akan memandang ini dari aspek persen. Seperti itu. Ya. Ada diskusi atau ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya. Ya, silakan. Julian. Saya masih bingung bedanya norm is sama norm dis. Norm dis sama S-nya ya, sama ada S-nya. Oke. Good point. Ini tadi yang saya saya ajarkan adalah yang norm dis. Norm dis itu adalah sebaran normal dengan sebaran normal itu parameternya mu dan sigma kuadrat. Ya, sebarang parameter asal kita tahu mu dan sigma kuadratnya, yang kita masukkan adalah simpangan bakunya, gitu ya. Maka kita menggunakan norm dis. Tapi kalau ada S-nya, itu berarti kita berbicara tentang sebaran normal baku. Apa itu sebaran normal baku? Sebaran normal baku adalah sebaran normal baku itu
Nah, kalau pakai yang S, berarti data ini Anda harus transformasi dulu ke dalam bentuk set. Ya. Nah, kalau Anda menggunakan sebenarnya, ini bagus, good question. Jadi 0,5 kurang dari P hat kurang dari 0,6. Makanya sini adalah peluang dari P hat kurang dari 0,6 kita kurangkan dengan P hat kurang dari 0,5. Nah, ini kita tahu bahwa karena ini menyebar mu-nya adalah 0,4, kemudian sigmanya adalah 0,0 berapa tadi? 3464 ya, 3464. Nah, tapi kalau Anda mau mengerjakan ini kan bisa dua cara. Ini cara yang pertama. Ya, ini cara yang pertama. Kalau cara Anda pertama menggunakan Excel langsung ini bisa pakai norm distribution langsung. Itu berarti Anda harus mengetahui berapa mu-nya ini. Cara yang kedua, Anda transformasi dulu dalam bentuk Z. Ya, Z1 berarti ini X1 dikurangi mu dibagi dengan sigma dari P hat-nya. Ya. Oke. Berarti ini saya gunakan 0,5 dikurangi 0,4 dibagi dengan 0,03464. Saya transformasi ke dalam bentuk Z. Hasilnya berapa ini? Ada yang bisa menghitungkan nggak? 0,5 dikurangi 0,4 dibagi 0,03464. Ayo, ada yang bisa menghitungkan? 2,89 2,88. 2,88. Nah, kemudian kita akan menghitung Z2. Z2 ini adalah X2 dikurangi mu dibagi sigma P hat-nya. X2-nya berapa di sini? Berarti 0,6 dikurangi 0,4 dibagi dengan 0,03464. Ini berapa hasilnya? 5,77. Berapa? 5,77. 5,77. Nah, di sini kita akan mencari peluang ya 0,5 kurang dari P hat kurang dari 0,6 itu sama dengan kita mencari 2,88 kurang dari Z kurang dari 5,77. Anda perhatikan, ini dalam bentuk parameter P aslinya, ini dalam bentuk Z. Z itu apa? Sebaran normal baku. Nah, kalau seperti ini berarti Anda akan mencari peluang Z kurang dari 5,77 dikurangi peluang Z kurang dari 2,88. Anda lihat di tabel Z. Nah, perintah di Excel-nya karena ini kita berbicara pada Z, maka kita gunakan norm S distribution. Jadi ada S-nya di sini. Paham ya, Julian dan yang lainnya? Paham. Terima kasih. Sama-sama. Nah, jadi kalau kita menggunakan di Excel, ya kita gunakan di Excel, berarti di sini kelihatan ya. Jadi saya akan mencari peluang Z kurang dari 5,77, kemudian saya akan mencari peluang Z kurang dari 2,88. Nah, perintahnya adalah norm S distribution langsung 5,77. Ya, kemudian norm S distribution itu adalah 2,88. Nah, tinggal kita carikan. Ini kurangkan dengan ini. Ya. Ini kalau kita bulatkan, ya dekati 0,2. Jadi caranya apakah kita menggunakan pendekatan pertama atau pendekatan kedua akan sama. Gitu ya. Ada pertanyaan atau diskusi sampai sini?
happy weekend all. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.